Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita akan mulai dengan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama menerima hukum kasih, di mana hukum kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40, yang demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Barang siapa yang mau mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kasih Tuhan merangkul setiap dari kita. Untuk itu marilah kita mengalami kasih Tuhan dengan kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dibaca dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1 yang demikian sabda Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya, kita menerima petunjuk hidup baru yang diambilkan dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang demikianlah sabda Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita telah menerima firman Tuhan. Untuk itu, marilah firman Tuhan ini kita tanggapi bersama. Semua firman Tuhan yang kudengar hari ini akan kulakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri untuk menyanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dalam Kidung Jemaat 387 bait pertama. Mari jemaat kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa, doa kami layankan. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Untuk itu kami menaikkan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semuanya. Secara khusus saat ini, di mana Tuhan telah memperkenankan kami untuk kami mengadakan peribadatan. Meskipun dalam situasi kami beribadah dari rumah, tetapi kami tetap merasakan jamahan kasih-Mu. Kami tetap merasakan damai sejahtera pemberian Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, urapi setiap dari kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam ibadah ini, semuanya pantas di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ibadah ini, sehingga kebaktian saat ini dapat berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Ya Tuhan, kami saat ini menyatukan hati kami. Kami mengingat kondisi saudara-saudara kami yang mengalami fisik lemah dikarenakan sakit penyakit yang diderita. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Daniel Sukiman dan Bapak Mujiarso. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit ini, jamah mereka dengan bilur-bilur-Mu yang penuh kuasa, sehingga dapat merasakan pemulihan yang dari Tuhan, kondisinya bisa sembuh dan sehat kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih mengalami pergumulan hidup yang berat. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan serta pengharapan dan jalan keluar
sehingga semuanya dapat menghadapi setiap persoalan hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan, dan akhirnya pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, kehidupan keluarga Kristen dimanapun berada. Berkatilah kehidupan berkeluarganya, selalu penuh dengan kasih dan kerukunan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkatilah tanggung jawabnya, pelayanan, pekerjaannya, dan juga pendidikan anak-anak, sehingga keluarga Kristen selalu diberkati oleh Tuhan. Ya Allah, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang masih berhadapan dengan wabah corona. Berkati pemerintahan negara kami sehingga dapat mengatasi wabah corona ini dengan baik dan akhirnya Indonesia dapat terlepas bebas dari wabah corona ini. Juga Tuhan yang berkati tenaga medis yang ada di barisan terdepan untuk melawan virus corona ini. Berikan semuanya kesehatan dan kemampuan sehingga dapat melakukan tugas mereka dengan lancar. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga epidemi ini dapat segera berlalu, kami dapat beraktivitas dengan baik kembali. Kepentingan-kepentingan pribadi yang menunggangi situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini Tuhan singkirkan, baik itu berhadapan dengan keamanan negara kami dan juga perekonomian di bangsa dan negara kami ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan tetap memberkati bumi pertiwi kami. Kami berdoa untuk gerejamu di sini, yang dalam situasi berhadapan dengan wabah corona, ada beberapa perubahan yang harus kami lakukan di dalam kegiatan berjemaat, khususnya di pelayanan. Kami percaya ya Tuhan, setiap perubahan itu pasti mendatangkan hal yang positif bagi kami semuanya dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada konsekuensi yang harus kami tanggung, tetapi kami percaya Tuhan mencukupkan apapun yang kami butuhkan untuk pelayanan kami ke depan, dan Tuhan pasti membukakan lumbung-lumbung berkat bagi gerejamu di sini, sehingga GKJ Mbipis Luhur tetap dapat menjadi gereja yang hidup, dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia bagi dunia ini. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa syukur dan syafaat kami. Tentu ketika kami berdoa ada banyak sekali kekurangan, Tuhan yang menyempurnakan. Ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan mengampuni. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah pagi ini, kepada kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ucap syukur kita berupa persembahan. Di dalam kita mempersembahkan untuk Tuhan, dialasi dengan firman Tuhan dari kitab Jabur Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 dan ke-9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 146 bait pertama, bawa persembahanmu.
ucaplah syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan ini kita haturkan di hadapan Allah dengan doa saya hantarkan. Allah Bapa kami yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kemurahan-Mu benar-benar kami rasakan di sepanjang hidup kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami telah Tuhan cukupkan, sehingga kami hidup dalam kondisi sejahtera. Tuhan, kasih-Mu betul-betul kami rasakan dalam hidup kami, sehingga kami tercukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Maka pada kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan. Kendatipun persembahan kami hanya kecil, tidak sebanding dengan berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami. Namun Bapa, kiranya Engkau Allah yang Maha Pengasih berkenan menerimanya, mengkuduskannya, sehingga terkumpulnya persembahan ini betul-betul bermanfaat bagi jemaat-Mu untuk melayani-Mu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Engkau berkati dan Engkau beri kebijakan, sehingga apa yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga yang Maha Pemurah, kemurahan-Mu benar-benar kami rasakan. Di saat ibadah ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu sebagai pelita dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, agar hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, berfirmanlah Tuhan, setiap hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Agar firman-Mu bisa kami terima dengan ketulusan hati, dengan penuh percaya. Kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Dan terkabulnya permohonan ini hanya kami mohon di dalam kuasa nama-Mu, kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pembacaan Injil dibaca dari Injil Yohanes 20, ayat 24 sampai dengan 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar di minggu ini? Luar biasa, baik, semuanya diberkati Tuhan, amin. Ada yang sensitif kalau ditanyakan kabar, karena pasti nanti ujung-ujungnya ke berat badan. Situasi wabah corona, semuanya harus tinggal di rumah. Yang dilakukan hanya bangun, makan, tidur, sehingga kondisi fisik semakin melebar. Ada melalui chat online warga jemaat yang mengatakan masker itu memang penting. Jadi masker yang dipakai di mulut itu membuat kita tidak terus mengunyah. Dengan tetap kondisi kita berbahagia, apapun situasi yang terjadi, saya percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masih beribadah dari rumah, karena perkembangan yang terjadi justru semakin bertambah pasien dari COVID-19, baik itu yang ODP, PDP maupun yang dinyatakan positif. Sehingga dalam situasi yang demikian, penting bagi kita untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Entah itu kesehatan fisik, jasmani dengan olahraga, yang disarankan adalah dengan berjemur, yang paling baik itu jam 10 pagi, 5-10 menit dengan melakukan gerakan-gerakan ringan, tetapi yang tidak kalah penting juga itu kesehatan mental, Bapak Ibu Saudara. Banyak yang sudah merasa bosan dan jenuh dengan situasi yang demikian, sehingga kemudian ada rasa malas, tidak bisa berpikir, kesehatan mental menjadi terganggu. Ini juga harus kita jawab bersama dalam situasi yang demikian. Karena kalau kita hidup dalam situasi psikis kita terganggu, katanya imun ini juga menurun. Kalau imun dalam tubuh kita menurun, kita rentan untuk kita bisa terserang penyakit. Ada yang kemudian sakit, batuk pilek sudah khawatir. Badannya tidak enak sedikit langsung cemas, takut. Karena memang gejala awal penyakit corona kan juga sama dengan situasi badan kita merasa tidak enak, batuk dan pilek, panas. Dan ini yang kalau tidak kita sikapi dengan bijaksana, malah semakin membuat kita down. Sehingga di minggu ini dengan kita tetap memandang Allah yang hidup, kita masih berada di Minggu Paskah, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti selalu menyegarkan kehidupan kerohanian kita, sehingga melalui spiritualitas hidup kita, mental kita tetap terjaga. Amin Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa menjalani rutinitas kita meskipun dari rumah itu dengan konsep kita selalu bersyukur. Situasi apapun yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kita, itu pasti indah untuk saudara dan saya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang guru yang ketika melakukan tanggung jawabnya mengajar di kelas, kepada murid-muridnya yang diajar, guru itu membawa ember. Jadi dia membawa ember, kemudian dia memasukkan dalam ember itu batu yang besar. Dimasukkanlah batu itu ke dalam ember tersebut. Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian ember ini sudah penuh atau belum? Murid-muridnya ada yang menjawab, sudah Pak Guru. Kemudian guru itu menjawab, ember ini belum penuh. Karena kemudian guru tersebut mengambil kerikil. Kerikil itu dimasukkan ke dalam ember itu dan bisa masuk.
Artinya masih ada space, masih ada ruang yang akhirnya membuat kerikil itu masuk ke dalam ember. Bertanya lagilah guru itu kepada murid-muridnya, setelah dimasukkan kerikil, kira-kira ini sudah penuh atau belum embernya anak-anak? Murid-murid menjawab, sudah Pak, karena memang yang dimasukkan itu benda-benda yang padat dan jumlahnya juga tidak sedikit. Tapi kemudian guru itu menjawab, ember ini belum penuh. Kemudian guru itu mengambil pasir 1 botol. Pasir itu kemudian dimasukkan ke dalam ember itu dan masuk. Bisa habis pasir yang ada di botol itu. Artinya apa? Masih ada ruang. Sehingga pasir bisa masuk di ember. Bertanya lagilah Pak Guru itu kepada muridnya, sudah ada batu besar, ada kerikil, ada pasir, kira-kira ember ini sudah penuh atau belum anak-anak? Anak-anak yang memang kondisinya melihat situasi yang ada dalam ember itu menjawab, Pak ini sudah penuh. Sudah ada 1 batu besar ditambah kerikil banyak, kemudian ada pasir. Pak Guru itu menjawab, ini belum penuh anak-anak. Kemudian Pak Guru itu mengambil air. Air dimasukkan ke dalam ember itu dan ternyata bisa masuk. Batunya menjadi basah, kerikil juga menjadi basah, pasirnya juga menjadi basah. Karena apa? Airnya bisa masuk dan tidak tumpah. Ilustrasi ini mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita harus tahu prioritas. Jangan asal memasukkan hal-hal dalam hidup kita. Kita harus tahu mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Sehingga hidup kita ini tetap bisa kita manage dengan baik. Kalau yang kita masukkan mungkin air dulu, ember itu pasti penuh. Yang kita masukkan itu ketakutan dulu dalam hidup kita, ya penuh dengan ketakutan hidup saudara dan saya. Sudah tidak ada lagi space untuk hal-hal yang lain. Orang lain memotivasi kita untuk tidak takut, kita tidak bisa. Karena apa? Sudah penuh ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Ember itu sudah penuh dengan air. Kalau yang kemudian kita masukkan adalah masalah. Masalah pasti juga akan penuh dalam hidup kita. Yang kita masukkan adalah rasa cemas, hal-hal yang negatif lainnya. Tidak akan sehat kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tahu prioritas dalam hidup kita. Kita tidak salah memasukkan segala sesuatu dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga kita memasukkan dulu hal yang besar. Batu yang besar dulu kita masukkan dalam hidup kita. Dan nanti pasti akan ada rongga-rongga yang bisa dimasuki oleh hal-hal yang lebih kecil lainnya. Dan batu yang besar itu apa, Bapak, Ibu, Saudara? Tema khotbah di minggu ini membantu kita untuk bisa memperoleh jawabannya. Tema khotbah di minggu ini adalah aku percaya maka aku bersaksi. Ini yang kita renungkan saat ini. Aku percaya maka aku bersaksi. Sehingga batu besar yang harus kita masukkan dulu dalam hidup kita apa, Bapak, Ibu, Saudara? Percaya. Hidup kita dikuasai dulu oleh rasa percaya. Ada iman dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kalau sudah ada iman yang kita masukkan dalam hidup saudara dan saya, iman itu bisa memberikan ruang bagi yang lain. Jadi meskipun ada kecemasan, kita tetap percaya Allah menolong. Ada masalah masuk dalam hidup kita, kita tetap percaya dalam iman. Allah tetap memberikan jalan keluar. Dan itu yang seharusnya ada dalam kehidupan kita, percaya, iman.
Dan saya yakin setiap manusia itu pasti punya iman. Entah dia sadar atau tidak, pasti manusia itu punya unsur trust atau percaya. Kenapa saya bisa berkata demikian? Coba Bapak Ibu Saudara. Di rumah Bapak Ibu Saudara pasti ada kursi. Ketika beribadah, tuan rumah sudah menata kursi. Kursi itu gunanya untuk kita bisa duduk. Dan kalau kita sudah melihat kursi, kemudian kita duduk, ini yang bisa menjadi tolok ukur saudara dan saya. Kita tidak tahu kursi itu kuat atau tidak untuk menyangga kita. Kita tidak tahu bagaimana proses membuatnya, entah yang membuat itu profesional atau tidak. Tetapi ketika kita duduk, kita percaya kursi itu bisa kita pakai dengan baik. Ini salah satu kondisi yang kemudian menjadikan kita sadar kalau manusia itu pasti sudah punya unsur percaya dalam hidupnya. Sudah ada iman. Sehingga jangan sampai kemudian kita abai akan situasi ini. Iman itu tetap harus ada dalam kehidupan kita. Kalau sudah ada percaya, kita pasti dimampukan Tuhan melalui tema ini dapat menjadi saksi bagi kemuliaannya. Tema ini berangkat dari cerita di bacaan Injil, yaitu ketika Kristus yang menampakkan dirinya setelah kebangkitannya berjumpa dengan para murid. Perjumpaan yang pertama tidak ada murid yang namanya Thomas, tetapi di perjumpaan selanjutnya Thomas ada. Berhadapan dengan situasi kesaksian dari teman-teman yang lain berkaitan dengan mereka telah melihat Tuhan, Thomas belum percaya. Kalau tidak ada bukti, saya harus ketemu dulu dengan Tuhan Yesus, saya harus melihat dulu bekas pakunya, saya harus mencucukkan tangan saya dulu kepada bekas pakunya, itu baru saya percaya. Itu statementnya Thomas. Ketika dia memang belum melihat Yesus yang bangkit. Tetapi 8 hari kemudian situasi itu berubah. Ketika Thomas berjumpa dengan Kristus yang bangkit yang menampakkan dirinya. Kepada Thomas yang ragu-ragu, Kristus mengajak, coba sekarang tanganmu masukkan di bekas paku yang ada di tanganku dan yang ada di lambungku. Cucukkanlah tanganmu. Dan akhirnya ketika melakukan itu, Thomas percaya. Dia bisa mengucapkan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata tidak ada jeleknya kalau kita itu punya konsep ragu-ragu. Ragu-ragu membuat kita semakin bisa memilah sesuatu. Mana yang hoax, mana yang fakta. Mana cerita yang dibuat-buat, mana yang realita, kenyataan sesungguhnya. Ini pelajaran yang boleh kita ambil dari Thomas. Tetapi ternyata situasi yang demikian di mata Yesus itu menjadi hal yang mengganggu. Karena kalau berkaitan dengan kehidupan iman, berita anugerah tadi mengatakan di dalam surat Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga kepada Thomas, Yesus mengatakan, kamu melihat maka kamu percaya Thomas. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Seringkali ketika kita berhadapan dengan iman, tidak ada bukti nyata Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Tetapi kita harus tetap percaya. Sehingga kalau Tuhan mengutus kita menjadi saksinya, hal pertama yang kita masukkan dulu adalah iman,
percaya kita kepada Tuhan Yesus, pasti kita tetap memperoleh hidup. Hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Memang kita tidak secara langsung melihat Yesus bangkit, tetapi kita disapa melalui kesaksian Alkitab firman Tuhan, melalui ibadah yang kita ikuti, melalui sakramen dan pelayanan di gereja, bahwa memang Kristus bangkit. Artinya kita juga telah melihat Tuhan. Dan Tuhan mengutus kita untuk bersaksi kepada dunia, supaya dunia juga bisa melihat Kristus yang bangkit. Allah yang komunal memanggil setiap dari kita untuk bisa merespon panggilan bersaksi ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan selalu memampukan saudara dan saya terus mewartakan kasih Allah bagi dunia ini, khususnya di tengah-tengah wabah corona. Situasi yang terjadi sangat disayangkan ya Bapak Ibu Saudara. Ada berita di beberapa kota, tenaga medis yang meninggal dunia, yang sudah dinyatakan positif COVID-19, itu ditolak oleh masyarakat berkaitan dengan pemakamannya. Peran gereja bagaimana? Kesaksian gereja bagaimana? Kita dipanggil untuk terus mewartakan kasih. Di tengah-tengah situasi ini mana kepedulian saudara dan saya? Ada satu artikel yang saya baca di media sosial Agenda Solo, di mana Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo mengatakan, di satu daerah ada satu pasien yang positif COVID-19. Ternyata ada kegotong royongan di masyarakat di sana. Tetangga tidak mengucilkan Bapak Ibu Saudara. Meskipun orang itu harus karantina mandiri di rumah, harus isolasi sendiri di rumah. Tetapi tetangga tidak mengabaikan, kemudian tidak mengasingkan, dan tidak menolak diusir dari tempat mereka, tidak. Tetapi mereka bisa bekerja sama, membantu orang yang terkena COVID-19 itu, sehingga tetap merasa dirangkul. Ini contoh mewartakan kasih Allah. Sudahkah saudara dan saya bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan? Kita bersaksi terus bagi Dia, sehingga dunia tetap boleh merasakan karya Tuhan ada di dalam kehidupannya. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak, saat teduh dipersilahkan. Saat teduh kita akhiri dengan kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini, di mana kami Tuhan panggil untuk kami percaya dan kami bersaksi. Di tengah-tengah situasi wabah corona yang dialami oleh bangsa dan negara kami Indonesia, mampukanlah kami ya Tuhan terus hidup sebagai saksi-saksi Paskah, memberikan kepedulian bagi sesama kami, memberikan sumbangsih yang nyata, dengan tujuan kami mewartakan kasih-Mu bagi orang lain. Tuhan yang memampukan, sehingga tugas panggilan bersaksi ini dapat kami lakukan dengan baik, sehingga apapun yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama ya Allah mengakhiri kebaktian saat ini, dan ketika ibadah ini berakhir, kami kembali ke kehidupan kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu tetap ada dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami, sehingga kami terus merasakan
kehidupan yang selalu dikuasai oleh kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan hidup kami hanya di dalam campur tangan-Mu saja. Dan kami mau mengakhiri doa ini dengan kami mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian pengutusan. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 427 bait 1, Kusuka menuturkan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama memperbaharui iman kita dengan mengucap syahadat, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Untuk itu marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.